Terima kasih semuanya sudah hadir. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita ya, yang berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita baca satu ayat dulu sebelum kita mulai. Yang diambil dari Filipi 2 ayat 8. Kita baca bersama-sama langsung ya. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kami sekali lagi Tuhan bahwa Engkau rela mati demi kami semua. Kami tahu Tuhan dosa kami Tuhan begitu besar Tuhan. Tidak ada satupun yang sanggup menyelamatkan kami. Jika tidak Engkau sendiri yang turun dan menghapuskan dosa kami dan menjadi korban yang sempurna bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Tuhan. Kami mau datang ke gerbang-Mu Tuhan dengan puji-pujian Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan di atas segala apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sukacita-Mu yang memenuhi pikiran kami. Di luar akal pikiran kami Tuhan yang memelihara hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik. Hati kami, pikiran kami dan setiap puji-pujian kami. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Berikan tos kanan kiri katakan let's praise God. Hanya satu nama yang kita mau tinggikan hari ini, amin. Nama Yesus satu-satunya yang menjadi pujaan kita dan mampu memberikan keselamatan dalam hidup kita. Haleluya. You hold the power over all. And earth sing of your name, hallelujah, hallelujah. Together, name of Jesus, lifted high.
name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus, name of Jesus, lifted high. Your name, be glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. In my every hour, your love will never change. You never fail me. You never fail me. The grace that never fades. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. You never fail me, God. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Yang percaya Tuhan kita ajaib, boleh lambaikan tangannya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita mau nyatakan, kita mau pujikan keajaiban Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, jump semuanya, ajaib. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan,
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Dengan sorak-sorai, semua yang percaya di Allah yang ajaib. Haleluya. Praise God. Terima kasih semuanya sudah ikut memuji dan menyembah Tuhan bersama. Bernyanyi dengan luar biasa. Kita akan belajar satu lagu baru. Tapi sebelumnya saya ingin bicara kepada Anda dari setiap dari kita mungkin yang datang dalam keadaan baik-baik aja. Puji Tuhan. Tapi ketika Anda mungkin dalam situasi yang gak enak. Ketika sesuatu yang Anda bangun sedang mengalami suatu goncangan. Mungkin baru Anda mungkin yang melihat beberapa dari kita masih siapa itu ya. Most of us yang berdiri di atas panggung ini adalah orang yang sudah begitu lama berada di gereja ini. 2013, 2012, 2006. Dan saya bisa testify ke each one of you. That most of the person here pernah mengalami season hidup yang so rough. Di mana kita juga akan pernah menanyakan kepada Tuhan, why God? Most of us mungkin juga beberapa dari kita juga belum menemukan jawabannya why-nya. Satu hal yang kita pegang, ketika hidup kita digoncangkan, kita berpegang pada satu pribadi bernama Kristus Yesus. Kasihnya begitu besar, pengharapan itu ada karena kita tahu kebenaran firman-Nya, yang Dia rela mati buat saya dan saudara, supaya kita memiliki pengharapan akan hari esok. I want to ask each one of you, this song is just a song kalau kita nggak meyakini, kita nggak berfokus kepada Tuhan. Saya mau hari ini kita mau fokus kepada Tuhan. As we sing this song to God, let it be ministered to you. If you be shaken right now, minta kepada Tuhan, Sang Pemberi itu kekuatan untuk bertahan. Amin. Sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Thank you Jesus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. Everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generation. So I won't even now. He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that make no sense. I won't be going under. I'm not held by my own strength. I'll be my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful through every season. So I won't keep him down. See it. He won't. He won't.
foundation. You are the rock on which I stand. Everything's around me shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful to generations. So I believe him now. Sing with me. He won't. He won't. He won't fail. No, no, no. He won't fail. Want to build everything on you, Jesus. The solid rock that never let us down. Kita mau sama-sama nyanyikan. When the rain come, the wind blew, we build our house in the solid rock. Thank you, Jesus. Rain came, wind blew, my house was built on you. Sing, I'm safe. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, winds blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. I'm strong. I'm standing strong on you. I'm gonna make it through. My house is built on you. Oh, I'm gonna make it through. My house is Come on, lift our hands. Let's sing it together. is my firm foundation. He's the rock which we can stand. Everything's around me shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful to generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Say, he won't. Oh, yes, he won't. We declare it. He won't fail. He won't fail. He won't fail. Sing once again. He won't. No, no, no. He won't. Yes, Lord. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. I want to speak to every one of you yang
mungkin lagi digoncangkan kehidupan Anda. Ada sesuatu yang Tuhan lagi kerjakan dalam kehidupan dari setiap Anda. Ayat di firman Tuhan yang berkata di Kisah Para Rasul yang berkata bahwa Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. So hari ini bawalah segala pergumulan Anda, bawa segala pikiran Anda, hidup Anda. Jika Anda sedang digoncangkan, percayalah ada tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita semua. Ada sesuatu yang sedang dibangun oleh Tuhan dalam kehidupan Anda. Kehidupan doa Anda, kehidupan iman Anda. Dan kita semua yang pada akhirnya sesuai dengan kesetiaan dan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kita akan melewati dan menuju garis akhir. Di mana Tuhan sudah menanti kita dan menyertai kita berjalan dengan Dia. So I want to lift up your voice, God. The church, come on. He's the cornerstone. Dia batu penjuru yang sudah ditaruh menjadi sauh yang kuat. Ketika hati kita, ketika jiwa kita membutuhkan suatu pegangan yang kuat, Dia ada untuk kita semua. Ada amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan bersama. So cornerstone, weak made strong in a Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang menopang. Christ alone, cornerstone. We are the weak, we made strong in His love. Savior's love. Through the storm, He is Lord. Lord of all, Christ alone, cornerstone, we can make strong in the Savior's love. Through the
Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih bahwa kasih-Mu itu gak hanya retorika belaka, tapi Engkau sungguh membuktikan kasih-Mu di dalam setiap dari anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, hari ini kami akan mempelajari pribadi-Mu. Kami tahu kami sebagai ciptaan-Mu kami sangat terbatas. Kami mungkin gak akan mengerti dan tidak akan pernah bisa mengerti secara sempurna. Tapi biarlah Tuhan hari ini hamba-Mu berdoa setiap dari kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Biar itu boleh menjadi fondasi dalam kehidupan kami. Terutama berbicara mengenai keselamatan. Bila setiap anak-anak-Mu di tempat ini tidak ada satupun yang terlewat. Bila Roh Kudus kami percaya Engkau ada di sini, bergeraklah secara bebas. Ketuk setiap dari kami yang belum menerima Engkau hari ini boleh menerima hadiah terbesar sebagai menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa dari kami yang Engkau hendak ubahkan bila Engkau juga beracara Roh Kudus, kami siap untuk Engkau ubahkan senantiasa. Dan pada pagi hari ini hamba-Mu gak lupa berdoa untuk setiap mothers, untuk setiap ibu di tempat ini. Tuhan Yesus, menjadi ibu gak mudah dan kami tahu Engkau mengasihi mereka, Engkau begitu sayang kepada mereka. Saat ini kami berdoa, Engkau mencurahkan Tuhan damai sejahtera-Mu yang baru, kasih sukacita yang baru. Tuhan Yesus ketika mereka melahirkan anak juga itu gak mudah. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka dan kami gak mau take it for granted. Kami sebagai suami, kami sebagai anak, sebagai teman, saudara kami gak mau take it for granted. Kami mau benar-benar apresiasi. Kami mau benar-benar melihat mereka berharga seperti Engkau melihat mereka berharga. Dan kami percaya Tuhan, setiap perempuan, setiap mama, setiap ibu di FJF Surabaya, semua punya rancangan ilahi yang dahsyat. Mereka gak akan jadi mama-mama yang di rumah, yang hanya settle for less. Tapi mereka tetap bermimpi besar. Mereka punya panggilan besar dimanapun mereka Engkau tempatkan. Mereka juga akan raise up, membangkitkan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang perkasa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau berdoa, curahkan berkat-Mu untuk setiap ibu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai pembacaan firman. Beracaralah dan berbicaralah dengan cara-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin. FJF Surabaya, sebelum kita duduk, kasih apresiasi buat para volunteers yang melayani. Thank you so much team. Thank you so much. Dan kalau di sekitar Anda ada mothers, say happy Mother's Day. Jangan duduk dulu. Happy Mother's Day, happy Mother's Day. Kalau itu istri Anda, peluk mereka. Happy Mother's Day. We love you so much. We are thankful. Berapa banyak yang percaya kalau nggak ada ibu, nggak akan ada generasi yang luar biasa seperti ini. Setuju boleh katakan amin. Kasih apresiasi buat para mothers sekali lagi ya teman-teman. Come on. Hormat. Oke teman-teman, ketika semua duduk, langsung kencangkan sabuk pengaman dan siapkan kopi ya teman-teman ya. Hari ini saya akan gerak lebih cepat dan juga hari ini mungkin sedikit berat. Jadi teman-teman tolong tetap sadar bersama dengan saya. Saya tahu ini adalah cawan yang berat, biar ini boleh cepat berlalu, enggak lah, I'm just kidding ya. Sebelumnya saya akan recap series terlebih dahulu. Kita bulan ini berbicara tentang what we believe. Katakan what we believe. Kita akan bicara tentang ranah doktrinal. Apa itu ranah doktrinal? Pengajaran doktrinal teman-teman adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar sedikit pun. Kita melenceng 0,1% pun dikatakan sesat. Beda dengan pengajaran dogmatikal. Kalau pengajaran dogmatikal satu denominasi dengan yang lain bisa berbeda dan kita saling respect. Tapi kalau bicara ranah doktrinal, jangan sampai kita sesat. Jangan sampai kita goyah. Dan kita sudah diingatkan dari Pak Juanda melalui Pastor Raymond minggu lalu. Kalau Anda mencatat, singkatannya itu simple. Hal yang doktrinal itu disingkat jadi kabar. K-nya keselamatan, A-nya itu inerransi atau ketidaksalahan Alkitab. Bar-nya adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Bicara tentang Tritunggal. Dan hari ini saya akan berbicara tentang K sama A-nya. Keselamatan sama pribadi Allah yang kedua, yaitu Allah Anak Yesus Kristus. Tapi sebelumnya saya akan recap. Minggu lalu kita sudah bicara mengenai ketidaksalahan Alkitab. Anda kalau kelewatan langsung saja ke YouTube-nya FJF Surabaya. Hari ini saya akan bicara tentang Dwinatur Yesus. Minggu depan jangan lewatkan, kita akan berbicara mengenai pribadi Allah yang ketiga, yaitu pribadi Roh Kudus. Dan yang terakhir, minggu terakhir kita akan belajar tentang eskatologi, yaitu doktrin akhir zaman. Teman-teman, hari ini kita akan langsung mulai ya. Judul khotbah saya, Two Natures of Jesus. Tahukah Anda, ketika Yesus ada di dunia, ia memiliki dua natur. Ya 100% Tuhan, ilahi, dan 100% manusia, insani. Perhatikan ketika ia ada di dunia.
Dan saya akan membagi khotbah hari ini dengan 3 segmen supaya Anda tahu what to expect-nya ya. Segmen 1 kita akan bicara tentang how. Katakan how. Bagaimana bisa sih Yesus itu memiliki natur insani dan ilahi 100% Tuhan, 100% manusia bersama-sama. Gimana bisa? Kita akan lihat. Segmen kedua, segmen pertama dia lebih panjang ya teman-teman ya. Segmen kedua kita akan bicara why. Kenapa Yesus harus repot-repot? Kenapa dia harus datang sebagai 100% Tuhan dan manusia sekaligus? Tujuannya apa? Kita akan lihat. Dan endingnya kita akan melihat apa aplikasinya dalam kehidupan kita. Gini loh, saya gak kepingin kita minggu ini atau sepanjang bulan ini kita tuh cuma pinter mendapatkan informasi demi informasi. Ngerti banyak tentang doktrin, tapi kita sendiri tidak terjadi transformasi. Jangan sampai itu terjadi. Yang 7 boleh katakan amin. Akan terjadi transformasi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau gitu saya hari ini akan langsung mulai dengan saya akan beberkan kepada Anda beberapa pengajaran sumbang tentang kristologi. By the way nanti saya akan berikan beberapa angka persentase, itu interpretasi saya. Supaya membantu teman-teman memahami secara sederhana dan secara cepat. Kita akan mulai ya. Yang pertama pengajaran doketisme. Dalam bahasa asli udah jelas, dokeo. Cuma kelihatannya saja yang artinya apa? Yesus itu Tuhan. Dia waktu ke dunia itu cuma kelihatan seperti manusia, tapi dia bukan manusia, dia 100% Tuhan. Dan itu jelas adalah ajaran yang sesat. 100% Tuhan, 0% manusia. Next kita lihat ebionisme, kebalikannya teman-teman. Yesus itu manusia biasa. Dia tuh cuma waktu dibaptis dikasih kuasa, jadi bisa melakukan kuasa ilahi. Padahal dia tuh orang biasa. 100% manusia, 0% Tuhan, juga sesat. Berikutnya arianisme. Yesus tuh cuma salah satu utusan Allah. Kayak malaikat gitu loh. Memang bisa melakukan berbagai macam, tapi dia bukan Allah. Atau saya boleh ilustrasikan 90% Tuhan, 0% manusia. Berikutnya, apoliranianisme. Apoliranianisme. Itu menganut pengajaran trikotomi. Manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh jiwanya Yesus itu manusia. Rohnya, pikirannya baru ilahi. 2/3 sama 1/3, sesat juga. Eutikianisme, oh enggak, Yesus ini hybrid teman-teman. Gabungan dari 90% Tuhan, 50% manusia. Jadi kayak dewa gitu loh. Teman-teman zaman dulu nonton enggak film Hercules, nonton enggak? Ya kayak gitu itu loh film Disney, setengah-setengah demigod. Bukan seperti itu. Dan yang terakhir ini paling epic, Nestorianisme. Mengatakan Yesus memiliki 2 kepribadian yang gak dapat bersatu. Jadi kadang Tuhan, kadang manusia. Tuhan, jadi manusia teman-teman. Ini epic ya. Kalau kita bicara kayak kadar logam mulia, itu ada pilihannya mau yang berapa persen teman-teman ya. Tapi yang paling epic yang Nestorian. Kadang-kadang emas, kadang-kadang perak gitu ya. Itu namanya sesat semuanya. Tapi hari ini kita akan melihat pengajaran yang benar. Next slide, bahwa Yesus adalah 100% Tuhan. Dan ia adalah 100% manusia. Katakan 100% Tuhan, 100% manusia. Dan itu kenapa hari ini kita akan melihat berikutnya. Teman-teman yang pertama kali mendengar bicara tentang kristologi. Kristologi ini apa, Chef? Kristologi adalah Kristos dan Logos. Logos itu ilmu kebenaran tentang Kristus, tentang Yesus. Yang kalau Anda mau tahu, kalau itu kuliah, itu 1 semester. 6 bulan teman-teman. Tapi doakan ya, kita semua akan mengelalap dalam waktu 18 menit ke depan. Semua semangat katakan amin. Wah, puji Tuhan. Kita akan, yang Anda pertama kali mendengar mungkin akan langsung bingung. Yang pertama, loh, Chef, apakah semasa bayi, Yesus belum mengerti bahaya Tuhan? Kapan ia mengerti bahaya Tuhan? Apakah Yesus gak mungkin berdosa? Karena dia juga 100% manusia, gimana dong? Ketika Yesus membuat keputusan yang lebih mendominasi ilahinya atau insaninya. Yang mati ketika disalib, Tuhannya atau manusianya? Saya mau katakan itu wajar kalau Anda baru pertama kali mendengar. Tapi doa saya di akhir segmen 1 bukan saya yang jawab. Tapi teman-teman sendiri yang akan menjawab semua ini ya. Kita akan mulai dengan bagian pertama yaitu how. How. Untuk menjawab pertanyaan how, bagaimana bisa, why tujuannya apa, dan what, saya tergoda dari beberapa perikop. Tapi saya putuskan karena ini harus khotbah sesederhana mungkin. Saya hanya akan mengambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Sedikit konteks terlebih dahulu. Surat Filipi memang tujuan utamanya ditulis oleh Rasul Paulus. Karena dia yang mendengar bahwa di Filipi terjadi perpecahan. Terjadi ketidaksatuan. Dan terus sampai level leaders. Yodia, Sintekes semua berantem. Maka itu Rasul Paulus tulis surat dikirim oleh anak rohaninya yaitu Timotius. Dengan tujuan apa? Supaya kamu tuh jangan berantem. Teladanilah Kristus dalam menghadapi perpecahan.
Tapi yang menarik teman-teman, dalam teladan Kristus ini termuat banyak sekali surat-surat pengajaran doktrinal. Salah satunya itu kristologi yang akan justru menjadi fokus kita pada hari ini. Nanti kita akan lihat itu dari ayat 6 sampai 8, tapi kita akan baca ayat 5 secara sekilas terlebih dahulu. Next slide, ayat 5. Dikatakan oleh Paulus, hendaklah kalian orang Filipi hiduplah sama-sama. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Maksudnya apa? Kalau kalian tuh berantem, kalian tuh jangan utamakan pikiranmu yang pasti benar sendiri. Atau perasaanmu yang, wah egoku harus diutamakan. Enggak. Pakailah, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Yang seperti apa? Jawabannya ada di ayat 6, kita lihat ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jelas sekali kalau kita lanjutkan, itu bicara tentang kerendahan hati. Itu bicara tentang ketaatan. Tapi itu bukan fokus kita pada hari ini ya. Itu kenapa kita kan switch mode. Katakan switch mode. Switch mode, kita akan masuk ke pembahasan kristologi dari ayat bagian frase yang berwarna merah. Dalam rupa Allah. Ini jelas sekali teman-teman. Kalau kita lihat dalam rupa Allah, ini mencoba menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah dari kapanpun sampai kapanpun juga. Bahkan kalau saya boleh tabelkan berikut ini. Yesus teman-teman dalam kekekalan, sebelum ia datang ke dunia, saat ia datang ke dunia, dan sesudah ia menuntaskan misinya di dunia, ia tidak pernah menjadi Tuhan. Ikutin teman-teman ya, Yesus tidak pernah tidak menjadi Tuhan. Itu yang ditekankan dari ayat 6 ini. Buktinya jelas, dia berkata bahwa aku kekal, aku pencipta segalanya, aku memelihara, dan dia sendiri, Yesus mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jadi jangan sampai kita goncang bahwa Yesus kita bukan pernah kehilangan atau pernah tidak jadi Tuhan. Dan pertanyaan saya FGF Surabaya, berapa banyak yang bersyukur bahwa Yesus kita tidak pernah absen, tidak pernah cuti, satu hari pun, satu detik pun. Berapa banyak yang bersyukur? Kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Gak pernah cuti teman-teman. Dia tidak pernah tidak menjadi Tuhan. Nah kemudian terusnya gimana Chef? Kita lihat ya ayat 7 kelanjutannya. Ini yang akan kita bedah teman-teman. Melainkan ia mengosongkan diri, frase pertama. Kemudian mengambil rupa hamba, frase kedua. Dan menjadi manusia, frase ketiga. Waduh Chef, apa aku keno, lambano, ginomai. Aku udah sakit perut mau ke toilet. Jangan teman-teman ya. Saya meringkas semua ini untuk menjadi 10 menit. Saya butuh 10 jam. Don't you dare to live on me. Kita lanjut, nggak sebelibet itu kok teman-teman. Saya akan jelaskan pelan-pelan perlahan-lahan ya. Apa yang pertama dimaksud dengan Yesus mengosongkan diri? Apakah ia mengurangi keilahiannya? Apakah ia mengosongkan keilahiannya? Jawabannya enggak. Kita lihat next slide. Keno atau mengosongkan, pengajaran tentang kenosis, pengosongan diri Yesus. Itu maksudnya apa? Yesus mengosongkan bukan dengan mengurangi natur ilahinya. Ia tetap 100% Tuhan. Bukan dengan menghilangkan atribut esensinya. Bicara bahwa Yesus adalah kasih. Yesus kekudusan tidak pernah hilang. Amin. Itu gak pernah hilang. Terus maksudnya gimana pastor? Yesus mengosongkan diri dengan sengaja membatasi dirinya dari kemaha segalanya. Maha apa? Maha hadir ia batasi. Maha tahu ia batasi. Maha kuasa ia batasi. Dan garis bawahi kata membatasi bukan meniadakan. Ngerti ya teman-teman ya? Bukan meniadakan tapi membatasi dirinya. Dan kemudian mengosongkan diri dengan apa? Yang pertama membatasi. Yang kedua kita lihat dia mengosongkan dirinya dengan cara dari frase yang kedua. Dia mengambil rupa hamba. Perhatikan, kata mengambil ini mungkin kurang mudah dimengerti. Tapi kata mengambil diambil dari bahasa asli lambano. Lambano lebih tepatnya bukan mengambil tapi menambahkan. To add. Jadi Yesus mengosongkan diri dengan cara menambahkan dua hal. Pertama yang dia tambahkan adalah peran yang baru. Dari raja menjadi hamba. Yang kedua dia tambahkan adalah dari Tuhan menjadi manusia. Itu kenapa kalau kita lihat berikutnya adalah ginomai. Dia menjadi manusia. Tapi perhatikan teman-teman. Kata menjadi ini punya keterbatasan. Dan seringkali banyak anak Tuhan yang keliru atau keplesetnya di sini. Karena perhatikan, kata menjadi, kita main quiz supaya nggak ngantuk semua ya. Contoh, bahasa Indonesia. Nasi menjadi bubur. Nasinya masih ada nggak? Nggak ada, sudah jadi bubur. Semua yang dulu pacaran statusnya kan pacar.
One day jadi mantan, enggak lah. One day menikah gitu ya teman-teman ya. Jadi suami atau jadi istri. Status pacarnya masih ada enggak? Enggak ada, sudah jadi mantan pacar alias sudah jadi suami atau istri. Sehingga seringkali kita berpikir iya, Yesus Tuhan menjadi manusia. Seringkali kita berpikir Tuhannya hilang jadi manusia. Salah. Karena yang lebih tepat adalah menambahkan. Yesus 100% Tuhan menambahkan atribut natur manusia dalam dirinya. Caranya gimana pastor? Murid dari Paulus yaitu Timotius menjelaskan dengan lebih detail di 1 Timotius 3 ayat 16a dikatakan Yesus yang telah menyatakan dirinya apa teman-teman? Dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Dalam bahasa aslinya sark. Masuk, sark daging manusia. Dalam bahasa Latin in masuk karne daging. Daging itu maksudnya manusia. Jadi Yesus menjadi manusia dengan cara dia menambahkan atribut natur kemanusiaan tanpa kehilangan keilahiannya. Ngikutin sampai sini? Sudah mau keluar dari kelas? Gak ada yang keluar kelas ya. Dan pada teman-teman, semua tebakan di kepala Anda benar. Loh pastor, inkarne, bukankah ini asal kata dari inkarnasi? Kalau Anda menebak seperti itu, benar. Inkarnasi adalah pengajaran kekristenan, bukan reinkarnasi loh ya. Kalau reinkarnasi itu pengajaran saudara kita. Artinya kembali lagi lahir baru menjadi apa. Kita nggak percaya itu. Kita kekristenan, kita percaya inkarnasi Yesus. Yesus yang Tuhan datang ke dunia menambahkan atribut manusia. Sehingga next slide saya boleh sampaikan seperti ini. Yesus menambahkan natur baru yaitu natur manusia. Natur manusia yang nggak ngurangin sama nggak bercampur dengan natur ilahinya. Bukan 50-50 teman-teman. Tetap 100% dan 100%. Saya melihat banyak wajah yang gak bersahabat semua ini ya. Ngikutin tau teman-teman ya. Saya kasih ilustrasi ya supaya kita lebih ngerti ya. Maksudnya gimana Yesus berinkarnasi. Saya kasih ilustrasi. Suatu hari ada seorang CEO bernama Pastor Allen. Weh, kantornya besar, gedungnya tinggi sekali. Weh, traktir loh ya. Just kidding. Kemudian yang terjadi adalah ada rasa ibah dari CEO tersebut. Karena melihat di sekitar gedungnya banyak sekali gelandangan. Dia kepingin membantu tapi gak ngerti. Caranya gimana, cara pikirnya aja gak ngerti. Akhirnya dia memutuskan dalam tempo waktu 1 bulan. Dia mau datang ngumpul sama gelandangan. Pakai baju persis gelandangan, next slide. Ya ini, pakai baju gelandangan. Makan bareng mereka, tidur bareng mereka, ngobrol bareng mereka. Pertanyaan saya, ketika ada orang lewat melihat CEO ini. Apakah dia bisa membedakan dia dengan gelandangan teman-teman? Gak bisa, karena dia 100% gelandangan selama 1 bulan itu. Sehingga akhir dari 1 bulan kemudian si gelandangan si CEO tersebut menemukan solusinya dan dia memberikan solusinya. Teman-teman, walaupun ilustrasi dan keterbatasan, tapi bukankah ini sama dengan Yesus? Pertanyaan saya untuk CEO dulu, ketika dia jadi gelandangan, apakah dia kehilangan statusnya sebagai CEO? Apakah dia kehilangan segala kepemilikannya sebagai CEO? Enggak, sama dengan Yesus. Selama 33 tahun ia hidup di dunia, ia tidak kehilangan keilahiannya. Ia hanya menambahkan status atau natur yang baru yaitu sebagai manusia, sebagai hamba teman-teman. Keterbatasan dari ilustrasi ini 2. Pertama hanya menggambarkan perubahan peran. CEO jadi gelandangan, raja jadi hamba. Tapi gak menggambarkan Tuhan menjadi manusia. Yang kedua tahu gak bedanya apa? Kalau CEO belum tahu solusinya, makanya dia cari tahu. Kalau Yesus tahu bahwa dia adalah satu-satunya solusi. Dan itu kenapa dia harus datang ke dunia. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita, ayo AFC Surabaya. Itu kenapa Yesus datang ke dunia. Dan kita lihat di sini, jelas sekali kalau kita lihat tabel berikut ini, bukti bahwa selama Yesus hidup di dunia, ia 100% manusia dan ia 100% Tuhan adalah berikut ini. Ia dilahirkan dari melalui rahim, alami pertumbuhan, memiliki kebutuhan jasmani, bisa haus dan lapar, memiliki emosi, bisa sedih, bisa bahagia, tapi jangan lupa bahwa dia juga adalah 100% Tuhan ketika ia di dunia. Ia memiliki kuasa ilahi, menghardik badai, mengampuni dosa, tidak dapat berdosa dan hanya natur manusianya yang mati. Tapi Tuhannya enggak pernah mati teman-teman. Sehingga dari tabel ini dan dari pembelajaran kita selama ini doa saya kita dapat menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Yuk kita mulai lagi, kembaliin, next slide. Pertanyaan pertama, apakah Yesus semasa bayi belum mengerti bahwa ia adalah Tuhan teman-teman? Ngerti nggak? Nggak ada jebakan kok teman-teman. Nanti madrasahnya tetap hadiah dapat semua kok, don't worry. Apakah mengerti nggak kira-kira? Mengerti. Secara ilahi dia mengerti. Tapi secara insani dia bertumbuh. Ya. Kemudian kedua, kapan Yesus menyadari bahwa ia Tuhan? Ia sadar. Tapi jelasnya adalah di Lukas 2:49. Ketika Yesus berumur 12 tahun, ia mengerti ini rumah Bapakku.
Dia mengerti bahwa ia adalah Tuhan. Apakah mungkin Yesus tidak berdosa? Apakah mungkin teman-teman? Mungkin. Karena dia adalah 100% manusia benar. Tapi dia juga adalah 100% Tuhan. Jadi saya mau katakan gini. Yesus bukan hanya A tapi B. A ini maksudnya apa? Yesus bukan hanya bisa saja berdosa tapi nggak berdosa. Tapi Yesus yang B. Dia tidak bisa berdosa. Dia tidak ada kemungkinan berdosa dan dia tidak berdosa. Ngerti bedanya teman-teman ya? Karena apa? Jangan lupakan bahwa dia juga adalah 100% Tuhan dan atribut esensinya tidak akan terhilang daripada dirinya. Berikutnya, kita lihat yang mati ketika Yesus disalib. Tuhannya atau manusianya teman-teman? Manusianya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat teman-teman ngikutin sampai sini. Hebat semua ya. Manusianya. Karena kalau Tuhan pernah mati 1 detik pun, maka dia tidak dapat dikatakan kekal. Dan dia bukanlah Tuhan kalau dia sempat mati. Itu kenapa manusianya saja ya. Oke teman-teman, jadi kalau saya boleh kasih berikut ini. Kalau teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, next slide. Anda dapat lihat 2 buku ini, Charles Ryrie, Teologi Dasar atau Systematic Theology by Wayne Grudem. Anda dapat baca ini semua. Tapi saya mau ingatkan 2 hal. Yang pertama adalah teman-teman, ingat next slide. Doktrin Kristologi itu disusun supaya manusia dapat mengenal Yesus dengan benar. Tapi tidak akan dapat memahaminya secara sempurna. Nggak usah feel bad teman-teman kalau nggak ngerti semuanya ya. Karena apa? Kita ini ciptaannya. Nggak akan mengerti sang pencipta kita dengan sempurna. Kalau kita mengerti berarti kita lebih advance dari sang pencipta kita. Jadi katakan lumrah, katakan lumrah. Lumrah, it's okay. Jadi belajar dari sini saya berdoa, kita tuh jangan lupa next slide. Kebenaran, bukan hanya teori yang kita untuk pelajari teman-teman. Tapi kebenaran adalah pribadi yang kita perlu kenali, izinkan untuk transformasi kehidupan kita. Serta kita bagikan kepada orang sekitar kita. Namanya siapa? Yesus Kristus. Doa saya, FGF Surabaya, melewati minggu bulan ini jangan sampai, sorry kata ya, kita tuh jadi orang Kristen gendut teori rohani. Kita ngerti segalanya. Wah, kemudian merasa lebih hebat. Ketemu orang lain, sapiro kristologimu? 01, aku 501. Waduh, jangan teman-teman. Saya doa kita semua FGF Surabaya jadi orang Kristen yang sehat. Kita makan banyak, belajar banyak gak apa-apa. Tapi jangan lupa 2, hidupi. Kemudian kita juga bagikan kepada orang sekitar kita. Amin, FGF Surabaya. Itu doa saya. Jadi merekap ayat 7 tadi, next slide. Kita bisa lihat berikut ini. Yesus mengosongkan dirinya dengan mengurangi natur keilahiannya. Bukan dengan mengurangi natur keilahiannya, tapi menambahkan peran baru sebagai hamba. Yang artinya memilih untuk menjadi manusia di mana ia membatasi segala kuasa ilahinya. Tujuannya apa, Pastor? Tujuannya apa? If you ask me that question, I'm glad you asked. Dan kita akan pindah ke segmen yang kedua, yaitu segmen why. Kenapa Yesus repot-repot? Bukankah dia Tuhan? Bisa saja dibereskan aja. Kenapa harus datang? Dan datangnya sebagai duinatur. 100% Tuhan dan manusia. End goal-nya apa? Kita akan lihat dari ayat 8 ya teman-teman ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, yang merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan, dalam keadaan sebagai manusia itu menekankan satu hal. Di akhir ayat 7 dikatakan ia menjadi manusia. Dan di ayat 8 dalam keadaannya sebagai manusia menekankan bahwa Yesus memang adalah 100% manusia juga. Dan dikatakan dia tidak hanya Tuhan menjadi manusia. Tidak hanya manusia, tapi manusia yang mengambil peran hamba. Bukan hanya hamba, tapi hamba yang mati. Bukan hanya mati, tapi matinya disalib teman-teman. Tahu gak sedikit konteks apa? Penyaliban pada zaman itu, zaman Romawi Yunani adalah suatu hal yang tabu. Tidak untuk dibicarakan apalagi untuk dilihat. Terutama untuk anak-anak. Ini kategori kalau hari ini kita lihat R, restricted. Karena penyaliban mengakibatkan trauma yang tidak terkatakan. Baik itu diucapkan ataupun itu dilihat. Dan itulah yang Yesus tanggung. Ganti Anda dan saya. Jadi teman-teman saya mau katakan, kenapa? Pertanyaannya Yesus datang ke dunia. Menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Pertanyaan kedua, mengapa harus repot-repot? 100% Tuhan, 100% manusia. Kenapa? Kita akan lihat next slide. Saya boleh undang 1 PWT bergabung dengan saya. Teman-teman, kita lihat. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23 itu by design Tuhan yang irrevocable. Tidak dapat ditarik kembali. Sehingga apa? Artinya dosa menuntut maut. Menuntut kematian supaya pembayaran dikatakan lunas. Dikatakan lunas harus ada yang mati. Berikutnya kita lihat tadi belajar bahwa Allah tidak dapat mati. Amin.
Allah kita kekal. Berarti harus ada natur yang dapat mati, yang dapat dikorbankan. Dan natur tersebut haruslah natur manusia. Loh, kok gak kita aja? Gak bisa. Darahmu dan darahku itu kotor. Lumpur gak bisa selamatin lumpur. Buta gak bisa tuntun orang buta, teman-teman. Itu kenapa Yesus harus 100% Tuhan berbicara bahwa ia kudus, tak bercacat celah, tak berdosa. Tapi ia juga memiliki 100% natur manusia. Yang artinya dia dapat dikorbankan, mati, ganti kita semua. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on FCM Surabaya. Aren't you grateful for that church? Bersyukurlah karena hari itu. Dan bukankah Yesus ini berkata-kata, akulah jalan kebenaran kepada Allah Bapa, tidak ada satupun kepada dia kalau tidak melalui aku. Jadi kalau soal ini non-negotiable. Jangan ditawar-tawar teman-teman. Ini doktrinal keselamatan. Saya mau katakan gini. Kedatangan dan pengorbanan Yesus sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia adalah satu-satunya. Dan bukan salah satu jalan. Amin. Satu-satunya jalan. Dan gini loh. Kita diselamatkan karena anugerah. Benar? Benar karena anugerah. Bukan karena perbuatan tapi karena percaya. Tapi perhatikan karena kita salah percaya. Kita bisa jadi tidak diselamatkan teman-teman. Jangan sampai kita goncang akan hal ini. Dan tahu nggak teman-teman, kedatangan Yesus sebagai 100% Tuhan dan manusia juga mengenapi nubuatan ratusan tahun sebelumnya. Yaitu di Yesaya 53 ayat yang sangat terkenal. Saya akan bacakan bagi Anda. Don't you take it for granted, church. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Orang bahkan tutup muka terhadap dia. Dan bahkan dia tidak masuk hitungan. Kita merasa dia gak layak. Dia kotor, dia najis, dia gak layak. Itu kita perlakuannya. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan. Kesusahan kita yang dipikulnya. Kita ngira dia kena tulah. Dipukul, ditindas. Dia tertikam oleh pemberontakannya karena dia dirembukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak buka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Kenapa teman-teman? Perhatikan ayat 11, ia genapi yang pertama. Sesudah itu, ia melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku sebagai orang yang benar. Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai hamba akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat 12 bab itu aku membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh kita kembali sebagai jarahan kemenangannya. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Karena Yesus sebagai manusia, ia juga mati menanggung dosamu, dosaku. So church, dari ayat 6-8 kita dapat rekapkan berikut ini. Yesus mengosongkan dirinya, tidak tanpa mengurangi natur keilahiannya. Menambahkan peran sebagai hamba, menjadi manusia dengan tujuan satu. Supaya ia dapat menjadi tebusan yang layak bagimu dan bagiku. Pertanyaan gila apa Tuhan? Yang seharusnya kita striving untuk layak kepadanya. Tapi justru Yesuslah yang mencoba, bukan mencoba, ia telah mengenapi bahwa ia telah layak bagimu dan bagiku. Aren't you grateful for that church? Dan tahu nggak, akan hal ini saya jadi teringat akan kisah Kitty Genovis. Tahun 1964 ada seorang perempuan bernama Kitty. Subuh-subuh hari dia dicoba untuk dibunuh. Jadi ada pembunuh datang 2:30 pagi, dia dibacok, cerop. Ketakutan, ia teriak dan apa yang terjadi? Ia lari dan yang dicari adalah saklar lampu supaya lampunya nyala. Dengan tujuan apa? Supaya ada orang lewat, tetangga lewat bisa melihat. Karena itu gak tinggi lantainya, apartemennya gak tinggi. Supaya lihat. Ada yang lihat gak teman-teman? Ada. Di koran itu tertulis 38 orang melihat kita lagi dibacok. Dan dia mencoba dengan segala usahanya dinyalain lampu. Apa yang terjadi? Pembunuhnya pergi, takut. Karena dikira 38 orang langsung geruduk dia. Benar ya teman-teman ya? Enggak. Satu pun tidak ada yang menolongnya. Tapi semua cuma nonton Kitty. Tahu gak kenapa? Karena satu, ya memang mereka gak mampu menyelamatkan, takut. Kedua, ketiga gak ada untung, yang ngapain untung nyelamatin orang gak kenal juga. Hey church, bukankah kita kadang sama dengan Kitty dalam perjuangan kita melawan dosa ini loh. Kita bercoba dengan segala usaha kita teriak, kita mencoba menyalakan lampu, kita pikir kita bisa diselamatkan karena perbuatan kita.
Tapi seperti kita, kalau kita usaha dengan usaha kita, tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus kita. Ia tidak sama seperti 38 orang lain tadi. Yesus tidak hanya berretorika mengatakan I love you. Dia membuktikan bahwa love is action. Ketika kita berteriak seperti kita, help me, siapa yang dapat menolongku? Yesus mendengar dan dia tidak hanya berbicara, oh my son, my daughter, I pray for you ya, all the best, lari sekencang-kencang mungkin ya, mungkin kamu selamat. Enggak teman-teman, ia dengar, ia kemudian datang ke dunia dan tidak hanya datang. Ketika ada pembacokan terjadi, dia bukan, ayo kita lari bersama. Karena kalau lari bersama dua-dua bisa mati. Tapi dilakukan Yesus, pergi aku yang dibacok. Akhirnya dia mati. Dan itu betapa besar kasih Yesus dalam kehidupan kita. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, come on. NFJF Surabaya. Semua mata terpejam, saya hanya akan melakukan altar call singkat. Saat rindu tergerak berdoa bagi setiap dari saudara-saudariku yang Anda belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. I really want to pray for you. Kita resapi kuasa darah Yesus. Kita akan nyanyikan pujian ini secara pelan. Dan apabila itu Anda, nanti angkat tangan Anda, pejamkan mata Anda, redupkan lampu. Thank you Lord Jesus. Roh Kudus bergeraklah secara bebas Lord Jesus. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kita akan menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa. Sekali lagi. Jangan keraskan hatimu, my friend, my brother and sister. Saat ini Roh Kudus bergerak. Apabila engkau belum menerima Tuhan, jadikan ini the best decision in your life. Terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita layak, tapi anugerahnya diberikan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa. FJF Surabaya, pejamkan mata Anda. Saya ingin berbicara kepada Anda yang belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sampai sini Roh Kudus ingatkan dalam hatimu. Dan hari ini aku mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu Anda, gak usah keluar dari kursi Anda. Gak usah maju ke depan. Hanya di kursi masing-masing, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Yang di atas, apakah ada? Apakah ada lagi? Apakah ada lagi? Saya gak kelihatan. Saya hanya melihat satu ya. Apakah ada lagi? Oke. For the sake of this one person, satu saudara kita doakan ini bersama-sama ya teman-teman ya. Kita ulang, tiru doa saya dengan excited for our brother ya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku telah mendengar akan kasih karunia-Mu. Keselamatan-Mu dicurahkan bukan karena aku layak, bukan karena perbuatanku, tapi karena Engkau, Tuhan, yang menyelamatkanku. Itu kenapa hari ini aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salib Kristus di depan, dunia di belakang. Pakai aku, ubah aku, semakin hari semakin seperti Engkau. Di dalam nama semua percaya boleh katakan, amin. Kasih sorak-sorai. Buat tadi mana ya, itu pertama kali jangan. Kita rindu untuk berjalan bersama dengan Anda. Kalau Anda belum punya gereja tetap, nanti mampir ke lantai 1 ke Connect Team kita semua ya. Tertanamlah di iCare juga teman-teman. Kita lanjut secara singkat, saya boleh undang PW Team bergabung dengan saya. Teman-teman,
Di akhir segmen ini doa saya, kita nggak cuma mengerti secara informasi atau tersentuh secara emosi. Tapi doa saya, kita masuk ke bagian terakhir yaitu transformasi. Church, kita masuk ke bagian terakhir secara singkat kok ya. What? Setelah kita tahu karyanya besar, Yesus begitu luar biasa. What? Apa aplikasi, apa teladan Yesus? Dan ini jelas sekali kita dapat lihat dari ayat 8 dikatakan Filipi 2:8 dalam keadaan sebagai manusia yang merendahkan dirinya dan apa teman-teman? Taat. Itu jelas. As I pray for you church, hari ini ada urapan baru bagi kita semua untuk kita yang mau hidup dalam ketaatan. Pertama perhatian gini, bahwa Yesus sebagai 100% manusia juga gak mudah loh. Yesus juga butuh yang namanya proses untuk taat. Buktinya mana? Ibrani 5:8 dikatakan seperti ini. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini mengajarkan bahwa hey, I'm speaking to you my brother and sister. Setiap dari Anda dan saya dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Dua hal aja akan hal ini. Yang pertama, church, berapa banyak dari Anda tahu bahwa ketaatan itu ada dua macam. Ketaatan plus dan ketaatan minus. Maksudnya apa? Plus bicara sesuatu hal yang Tuhan sudah taruh dalam kita yang kita harus lakukan. Minus bicara ketaatan dalam hidup kita yang kita harus tinggalkan. Jangan lakukan lagi. I believe right now, Holy Spirit is speaking, convicting each and every one of us akan hal yang namanya ketaatan ini. Dan tahu gak teman-teman, bagi Yesus tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang terlambat. Katakan gak ada yang mustahil dan gak ada yang terlambat. Gak ada yang terlambat teman-teman. Dalam arti apa? Kita melihat Tamar, kita melihat Rahab boleh jadi pelacur. Tapi ketika mereka bertobat, hidupnya dipakai oleh Tuhan, dipakai bahkan jadi garis keturunan Yesus. Raja Daud juga sama, ia bersinah, pembunuhan berencana yang bagi mata manusia itu dosa yang gak karu-karuan. Tapi bagi Tuhan kita tidak ada yang terlambat, bahkan Daud hidupnya dipakai secara luar biasa. Aplikasinya dua, church, hari ini for some of you, Tuhan panggil untuk hidup dalam ketaatan yang plus. I don't know what it is. Maybe some of you Tuhan panggil untuk mau menghidupi panggilan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Some of you mungkin kau dipanggil untuk jangan tunda melakukan say sorry kepada pasanganmu, kepada teman sekerjamu dan lain sebagainya. I don't know. Yang ketiga, Tuhan panggil untuk jangan sampai engkau tahan apa yang menjadi milik orang lain yang seharusnya di dalam engkau, yang kau tahan-tahan. Jangan tunda itu semua. Tapi ketaatan juga bicara ketaatan yang sifatnya minus. Artinya apa? Jangan lakukan. Hari ini banyak dari kita yang Tuhan sedang taruh di hatimu dan hatiku. Tinggalkan yang namanya lifestyle penuh dengan dosa. Mabuk-mabukan, seks di luar nikah, pornografi, masturbasi. Saat ini Tuhan panggil untuk kita tinggalkan yang namanya kita mau bermain-main korupsi dengan uang. Tinggalkan yang namanya KDRT. Pikiran bunuh diri, tinggalkan semua itu. Itu bukan desain yang datangnya dari Tuhan. Dan perhatikan teman-teman, ketaatan yang Yesus ajarkan atau minta atau teladan kan, kita ini Yesus tahu kok kita ini manusia yang lemah. Dan yang diminta bukan ketaatan yang big step, giant step, besok langsung lupa semua. Puji Tuhan saya percaya itu terjadi. Tapi minimal yang Tuhan minta adalah baby step, half step. Take it teman-teman. Jangan kau tunda-tunda lagi, hiduplah dalam ketaatan. Karena saya percaya hidupmu terlalu indah, hidupmu terlalu luar biasa. Rancangan Tuhan terlalu besar untuk kau sia-siakan untuk hidup dalam kesia-siaan dunia ini. Amin. Dan ketahuan yang kedua, at the end of our lives, di akhir kehidupan kita, bukan ketaatan kita kok yang dilihat. Bukan perbuatan kita kok yang dilihat. Roma 5:19 jelas dikatakan bahwa dalam anugerahnya, ketaatan Yesus, kekudusan Yesus akan disematkan dalam kehidupan kita. Kita yang gak sempurna akan disempurnakan. Berapa yang setuju katakan amin? Kita akan disempurnakan. Tapi IFJF Surabaya, let me close with this final statement. Church, obedience does not make God loves us more. Gak membuat ketaatan kita itu Yesus lebih sayang. Enggak, kasihnya sempurna. Apapun kondisimu, engkau lahir baru, engkau diselamatkan, tidak akan kehilangan keselamatan itu. Jangan goyah. Tapi church, saya mau katakan, obedience does show that you love God. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya? Apakah kita sungguh-sungguh sudah lahir baru? Dan itulah yang saya tantang. Don't be a coward, church. Jangan jadi kita ini coward. Wah, gak apa-apa, yang penting aku punya license to sin. Aku diselamatkan. No. IFJF Surabaya bukan kumpulan anak-anak Tuhan yang kayak anak kecil. Amin.
Kita anak-anak Tuhan yang dewasa, yang mau diproses senantiasa. Kasih saudara-saudara bagi Tuhan, kita sedang semua boleh berdiri. Come on church, hari ini kita akan akhiri. Kita belajar 3 hal. Two natures of Jesus, hal yang menambahkan natur manusia tanpa mengurangi natur ilahinya. Why? Karena hanya dengan cara inilah Ia dapat menebus setiap dari Anda dan saya, kekudusannya disematkan kepada kita yang berdosa. And what? Karena inkarnasi di dunia ini memberikan kita teladan akan satu hal yang jelas hari ini, yaitu adalah ketaatan. Dan saya akan berdoa untuk hal itu, teman-teman. Kita akan pujikan satu lagu ini. Tapi nanti saya minta, kalau itu Anda, kita udah gak usah gengsi, gak usah mikir orang lain. Just raise your hand and we want to pray for you. Kita pujikan oleh kuasa darah-Mu. Come on church. Kami percaya Tuhan, darah-Mu mengubahkan kami Tuhan, memampukan kami hidup taat. Thank you Lord Jesus. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Flowing right now, mengalir memulihkan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. ku menjadi ciptaan yang baru Menjadi ciptaan oleh yang kuasa darah-Mu. Come on FJ Surabaya, let's worship. kuasa Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk berubah. Thank you Lord Jesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. dari kesia-siaanku, dari cara hidupku yang lama Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Tinggalkan FJ Surabaya, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Semua mata terpejam. AFJF Surabaya, banyak dari kita, saya percaya banyak sekali dari kita pada pagi hari yang Roh Kudus sedang ketuk pintu hatimu. Dia mengatakan, halo, I'm here. Aku udah di dalam hidupmu selama gak tahu belasan tahun, puluhan tahun bahkan. Tapi sekarang kamu baru sadarkah bahwa aku begitu mengasihimu? Bahwa hidupmu begitu berharga, bahwa aku mau membawamu, menuntunmu, mengajakmu melihat rancanganku yang begitu besar. Dan itu dimulai dari simple act, a start of action, bahwa itu dimulai dari namanya ketaatan. Dan saya ingin berdoa apabila itu Anda, entah itu ketaatan yang kau harus lakukan, atau ketaatan yang tidak boleh kau lakukan lagi. If there is you church, angkat tangan Anda, angkat tangan Anda, angkat tangan Anda di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan kita akui, puji Tuhan. Puji Tuhan, angkat tangan Anda FJF Surabaya. It's okay, it's not a sign of weakness. Bukan tanda kita ini lemah, bukan tanda kita ini gak berharga. Justru hari ini Tuhan melihat, dan saya berdoa 20 tahun lagi, 10 tahun lagi engkau melihat balik keputusan yang engkau buat hari ini. Engkau akan kaget ketika engkau look back, engkau akan melihat hal yang luar biasa. Terus angkat tanganmu. Hamba Tuhan di tempat ini akan berdoa bagi Anda sampai kita pujikan lagu berikut ini. Let's pray for them church, let's pray for them. Yuk, angkat tanganmu FJF Surabaya, it's okay, it's okay. Boleh dibantu yang di kiri belakang. Just worship. Yang di atas juga gak apa-apa, ada pendoa juga. Jadikan aku Thank you Lord. yang kau Terus angkat tangannya ya, yang belum didoakan. We just want to pray for you church. Seturut karyamu di dalam hidupmu, Dan ajarku berharap hanya kepadamu. taat dan Setia Kepada
dan ajarku berharap. Puji Tuhan. hanya kepadamu, taat dan Setia. That is who we are, church. Udah selesai. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu. Dan setia, dan setia. one more time, yuk. Jadikan aku indah. Angkat tanganmu, FGF Surabaya. Let's declare, church, this is who we are. Yes, Jesus, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku Berharap sekali lagi, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Nyanyikan sekali lagi dengan segenap hati kepada Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ajar kami Tuhan, Kau jadikan kami Tuhan semakin indah di hadapan-Mu Tuhan, bukan untuk menambahkan Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami, tapi ajar kami mengasihi Engkau Tuhan dari hati kami yang terdalam Tuhan, karena kami tahu kasih-Mu begitu besar buat kami semua. Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih hari ini Kau ingatkan kembali kebenaran firman-Mu yang tidak bisa ditawar oleh apapun Tuhan. Bahwa hidup kami telah Kau tebus dengan darah yang mahal. Tidak satu pun Tuhan yang dapat mengambilnya dalam kehidupan kami. Dan atas itu kami mengucap syukur. Karena Engkau Tuhan yang menjadi manusia. Kau tambahkan semuanya Tuhan untuk menyelamatkan kami. Tidak satu pun Tuhan yang akan terlewatkan Tuhan dalam rencana-Mu. Tutup bungkus kami semua Tuhan. Pikiran kami, hati kami. Perbaharui setiap waktu dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan akan semakin berubah. Serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Mengenal Engkau dengan baik dalam kehidupan kami. Sampai kepada kesudahan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mintakan damai-Mu, penyertaan-Mu, dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk, kita akan melihat Seed News. Seorang wanita akan dikatakan sehat jika dia memenuhi 6 dimensi kesehatan. Tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi kesehatan spiritual, kesehatan mental, kesehatan emosional, semua itu harus tercakup. Jadi kulit ini merupakan organ yang terbesar di tubuh. Fungsi skin barrier sendiri utamanya adalah untuk menjaga supaya kulit kita ini sehat. FGF Marketplace mengadakan Family Business Gathering, Networking and Sharing Night with Mentoring Session bersama Bapak Daniel Kristianto Wijaya, Senin 20 Mei 18.30 di Chapel IFGF Surabaya. Registrasi dilakukan via aplikasi IFGF Surabaya atau link yang tertera. College Community diadakan Sabtu 25 Mei jam 6 sore di IFGF Surabaya.
Child Dedication, Minggu 26 Mei 2024, terbuka khusus untuk member IFGF Surabaya. Registrasi ditutup tanggal 13 Mei. Lakukan pendaftaran Anda di aplikasi IFGF Surabaya atau link yang tertera. Makan bulgogi, minumnya es pepaya. Selamat pagi IFGF Surabaya. Saya Pastor Indra Karyanto sebagai host Anda pada pagi hari ini. Menyambut Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selamat datang di IFGF Surabaya dan yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami di IFGF Surabaya. Kami undang Anda setelah ibadah ini bisa menghubungi Connect Team kami yang ada di lantai 1. Connect Team kami adalah rekan-rekan kami yang membawa signboard bertuliskan Are you new in here? What can we help? Silakan kontak mereka supaya kami dapat berkenalan dengan Anda dengan lebih baik lagi dan melayani Anda dengan lebih baik lagi. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi catatan bagi kita bersama. Bulan ini tadi sudah dikatakan, diingatkan oleh Pastor Seva, kita belajar tentang doktrin. Bulan ini kita belajar tentang doktrin, yaitu kebenaran firman Tuhan yang kita yakini benar-benar sebagai suatu kebenaran dari Tuhan sendiri yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu minggu depan bersama dengan perayaan Hari Pentakosta, bagi Bapak Ibu teman-teman yang rindu untuk mendapatkan pengajaran dan didoakan tentang baptisan Roh Kudus, kami undang untuk Anda bisa ikut setelah servis kedua. Setelah servis kedua hari Minggu depan. Tanggal 19 Mei Anda bisa join bersama dengan kami. Nanti Pastor Bobby akan mengajarkan tentang baptisan Roh Kudus dan kami tim pastoral akan mendoakan Anda yang rindu mendapatkan bahasa roh sebagai bahasa doa Anda. Jadi jangan lupa hari Minggu depan setelah kebaktian kedua. Hari Minggu depan setelah kebaktian kedua. Pengumuman berikutnya tanggal 14 Mei hari Selasa besok. Bagi Anda para iCare Group Leader, iCare Group Coach, Core Team dan Youth Leader diundang untuk menghadiri iCare Vision Night di tempat ini. Jadi Selasa tanggal 14 Mei. Kemudian bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang punya kebutuhan untuk didoakan atau pengen sharing-sharing cerita-cerita dengan tim pastoral di tempat ini, setelah ibadah Anda bisa mampir ke tempat di lantai 1 yang ada judulnya The Connection. Jadi kalau Anda turun tangga sampai di lantai 1, sebelah kiri ada satu space yang judulnya The Connection. Anda bisa datang ke tempat itu untuk kalau Anda rindu untuk bisa didoakan oleh tim pastoral di tempat ini. Baik, untuk kegiatan-kegiatan IFGF Surabaya silakan ikuti terus akun sosial media kami di @IFGF_Surabaya, @IFGF_Surabaya untuk update-update terbaru dari kegiatan gereja kita. Saya rasa itu saja, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya Tuhan untuk karunia terbesar, anugerah terbesar yang sudah Kau karuniakan Tuhan, yaitu keselamatan, kehidupan kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami meninggalkan dunia ini Tuhan, kami boleh punya keyakinan, kepastian 100% Tuhan, bahwa kami tidak akan pergi kemana-mana selain ke dalam kerajaan surga-Mu yang kudus itu Tuhan. Kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Juga berdoa untuk setiap firman yang sudah dibagikan Tuhan. Setiap benih firman itu Tuhan boleh berakar kuat dan dalam, bertumbuh baik, berbuah luar biasa dalam kehidupan setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa hari ini Tuhan khususnya untuk para ibu dan calon ibu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur atas mereka semua Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk urapan ilahi Kau tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Hikmat pengertian ilahi Kau tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Kreativitas keterampilan ilahi juga Kau tambah-tambahkan dalam kehidupan para ibu dan calon ibu di tempat ini Tuhan. Sehingga mereka boleh memberikan dampak besar Tuhan. Tidak hanya di keluarganya tapi dimanapun Kau tempatkan mereka berada. Mereka boleh memberikan dampak ilahi menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk segala yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan angkat tangan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Berkat dari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap jemaat Tuhan yang terima berkat sama-sama katakan dengan keras. Amin. God bless you. Have a great Sunday.